YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, memasuki musim libur panjang perayaan Paskah, sejumlah pengendara yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek akan mendapatkan pelayanan swab antigen gratis. Layanan swab antigen gratis akan diberikan di rest area kilometer 19 dan kilometer 57 tol Cikampek. Pelayanan swab antigen gratis bagi warga yang hendak berpergian di hari libur Paskah ini diberikan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya mulai dari rest area kilometer 19 tol Jakarta Cikampek mulai Kamis siang kemarin. Layanan medis bagi masyarakat diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Istiono dalam pantauannya di lapangan mengaku swab antigen dilakukan secara random di beberapa rest area di tol Jakarta Cikampek. Irjen Pol Istiono juga menyatakan tingkat kesadaran warga pengguna kendaraan cukup tinggi untuk turut serta memeriksakan diri. Alhamdulillah dengan random rapid test ini di beberapa rest area sudah kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat. Banyak yang datang ke sini untuk memeriksakan diri apakah betul-betul mereka itu kondisinya sehat, tidak terjangkit atau tidak terdampak daripada COVID-19. Hari pertama libur panjang akhir pekan, sejumlah ruas jalan dipadati kendaraan. Sejumlah ruas jalan terpaksa memberlakukan kontraflow untuk memperlancar lalu lintas. Seperti di ruas jalan tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat, antrean dan kemacetan panjang terjadi sejak Jumat pagi. Jalanan dipadati oleh kendaraan pribadi dan truk pengangkut barang. Ruas jalan dari Jakarta menuju Bandung dan Cipali yang padat membuat petugas memberlakukan sistem kontraflow di kilometer 47 sampai kilometer 61. Kontraflow diberlakukan untuk memperlancar lalu lintas. Diperkirakan pemirsa, peningkatan volume kendaraan akan terus terjadi hingga malam nanti. Ribuan kendaraan di tol Cipali Purwakarta juga terjebak macet. Antrian dan kemacetan panjang kendaraan ini terjadi di kilometer 72. Ribuan kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Cirebon terjebak kemacetan hingga menyebabkan antrian beberapa kilometer. Selain banyaknya kendaraan, kemacetan juga dampak dari titik perbaikan dan pengecatan jembatan. Kepadatan juga tampak di tol Purbalenyi Purwakarta. Sejak pagi pemirsa, ribuan kendaraan sudah memadati ruas jalan tol Purbalenyi. Di kilometer 82 atau di sekitar daerah Jatiluhur, ruas jalan dari arah Jakarta menuju Bandung dipadati kendaraan bernomor polisi Jakarta dan sekitarnya. Truk berjalan lambat, kendaraan lain pun terpaksa harus melambat. Hal ini membuat arus lalu lintas bertambah padat. Sementara dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau ramai lancar. Peningkatan jumlah kendaraan di ruas tol Purbalenyi diperkirakan masih akan terjadi hingga Sabtu besok. Nah pemirsa, selain di ruas tol Purbalenyi, ruas jalan menuju ke Puncak Bogor ini juga padat. Namun tidak semua kendaraan diperbolehkan melintas. Kendaraan yang diminta memutarbalikkan arah ke Jakarta adalah penumpang yang tidak memiliki surat negatif COVID-19 atau surat hasil vaksinasi. Hingga Jumat siang, sudah lebih dari 500 kendaraan yang diminta putar arah. Kepadatan kendaraan menuju puncak disebabkan warga yang ingin berwisata ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Lokasinya yang tidak jauh dari ibu kota membuat puncak menjadi salah satu lokasi wisata favorit. Nah, lalu bagaimana suasana di tempat liburan saat ini? Kita lihat tadi beberapa jalan sudah sangat macet. Apalagi puncak ya? Betul sekali. Kita akan tanyakan langsung ke Maynia Mutiara yang saat ini berada di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Maynia. Bagaimana kondisi lokasi wisata di sana? Apakah sudah mulai ramai dan bagaimana peraturan untuk protokol kesehatan?
Ya baik, selamat siang Wilson, Data dan pemirsa. Di salah satu destinasi wisata kawasan Puncak, yakni saya berada di The Ranch Cisarua, ini sudah mulai dipadati oleh pengunjung yang datang, baik itu warga ibu kota ataupun warga sekitar di kawasan Puncak ini. Dan di kawasan lokasi saya ini kita dapat berwisata kuda. Wah, apa aja sih wisata kuda itu? Nih, saya sekarang sudah memegang wortel yang menjadi makanan kuda. Di sini saya akan mencoba masuk ke dalam kandang kudanya ya. Halo Mas. Iya, halo. Jadi di lahan seluas 6 hektar ini terdapat beberapa jenis kuda, yakni kuda mini, kuda poni, dan juga ada kuda besar. Untuk anak-anak bisa menaiki kuda mini, sementara orang dewasa dengan kapasitas di bawah 80 kilo itu dapat menaiki kuda besarnya. Sementara untuk kuda mini sendiri ini tidak boleh dinaiki ya Mas ya, hanya untuk memberi makan. Dan harga tiket masuknya pun juga cukup terjangkau, hanya Rp25.000 saja. Dan kalau mau ngasih makan kudanya kita hanya menambah Rp25.000 lagi ya Mas ya. Ini saya akan mencoba ya, ini kudanya usia berapa Mas kira-kira? Hampir 17 tahun. Wow, hampir berusia 17 tahun, tapi emang namanya kuda mini, jadi kalau ibarat ayam mungkin ayam kate kali ya Mas, segini aja ya. Saya coba ya Mas, namanya siapa nih Mas kudanya? April. Namanya April. Hai April, aku Mei. Wow, ada April ada Mei, nggak gitu ya Mas? Oke. Oh, itu dia, langsung dimakan aja nih wortelnya. Boleh satu lagi nih ya? Nih coba ya. Jinak-jinak kudanya ya. Ini bisa menjadi referensi Anda pemirsa untuk berwisata keluarga, apalagi membawa anak-anak ke sini. Nyaman banget karena kita berwisatanya ini di lokasi terbuka, alam terbuka seperti ini, sehingga tidak perlu khawatir, dan penerapan protokol kesehatannya pun juga sangat ketat bagi para pengunjung. Bahkan kapasitas pengunjung juga dibatasi 50%. Saya lanjut ya, ngasih makan kuda sekali lagi. Nih April nih, Mei yang ngasih makan kamu nih April. Cie, nggak mau, kenyang. Oke, saya letakkan di sini ya Mas ya. Terima kasih April. Itu tadi pemirsa, dan selain wisata kuda, di sini juga ada binatang lainnya, yakni ada sapi, ada kelinci, dan di sebelah sana itu kalau bisa dilihat ada domba juga gitu. Jadi di sini tuh banyak banget pilihannya untuk berwisata keluarga, jadi tepat sekali untuk warga ibu kota maupun warga sekitar sini untuk memilih The Ranch Cisarua sebagai destinasi berwisata saat akhir pekan seperti ini. Dan kita akan lihat ya teman saya di Ancol ada Nadia Raisa. Gimana sih keseruan wisata di Jakarta? Nadia Raisa, silakan. Standby. Ini dari Mania kan? Yuk. Ya Mania, terima kasih. Nah pemirsa, di hari libur wafatnya Isa Al-Masih peringatan, nah di kawasan hiburan misalnya saja di kawasan Pantai Ancol tempat saya melaporkan, di sini sudah ramai sejak pagi tadi. Hal ini terlihat dari antrian kendaraan saat memasuki gerbang masuk kawasan Ancol ini. Dan misalnya saja di kawasan pantai ini sendiri bisa dilihat cukup ramai sekali pengunjung yang datang dan melakukan berbagai aktivitas, misalnya seperti piknik, berolahraga, lalu juga ada yang bermain pasir dan sebagainya. Bahkan misalnya saja di tempat saya melaporkan ini juga ada yang berkemah di sini. Seru banget, ini ada yang masak-masak, dan saya akan bertanya-tanya sedikit nih. Selamat siang, dengan Mbak siapa? Ai, Mbak boleh diceritain dong kenapa sih memilih aktivitas berkemah dan di Ancol nih? karena memang kegiatan kita kan karena deket, terus saya memang waktunya padat, kerja juga, terus ngajakin anak-anak buat kesini gitu. Kalau keluar kota otomatis dalam keadaan kondisi kayak gini kan sedang COVID, jadi kita tahan untuk tidak keluar kota. Oke, terus mekanismenya sendiri tuh seperti apa sih untuk bisa berkemah di sini dan masuk ke Ancol? Apakah tiketnya dibeli secara online dan sebagainya? Terus ada kendala nggak sih Mbak? Justru malah lebih memudahkan. Tiket sekarang kan kita jadi untuk jadi tidak memerlukan uang cash, bisa pakai online gitu. Lebih nyaman. Terus ini tuh sebenarnya kegiatan seperti ini udah biasa dilakukan nggak sih? Atau justru karena sedang COVID dan sedang libur juga baru nih melakukan hal ini?
Baru sih, baru. Biasanya kan anak-anak biasa cuman berenang doang, cuman ini kita ngabisin waktu karena baru ada waktu, jadi sampai sore mungkin. Oke. Terus nih berlibur bersama keluarga selain berkemah, kira-kira di Ancol ini akan ngapain lagi sih aktivitasnya? Udah selesai masak-masak. Tadi kan habis bakar-bakar, anak-anak berenang. Sekarang masih ada sisa nasi, jadi masak. Oke. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Ya, Wilson, Deta dan juga pemirsa di sini tentunya banyak sekali pengunjung yang datang, tetapi pihak Ancol sendiri tetap menerapkan protokol kesehatan, mulai dari pengecekan suhu, lalu juga disediakan wastafel di setiap sudut dari kawasan pantai ini, dan selain itu juga penyemprotan cairan disinfektan serta diingatkan terus-menerus kepada para pengunjung melalui pengeras suara untuk tetap menerapkan 3M. Nah, namun sayangnya memang masih ada saja pengunjung yang tidak menaati protokol kesehatan, karena di sini kami memantau banyak juga yang tidak menggunakan masker dengan cara yang benar atau tidak memakai masker, bahkan lalu juga tidak menjaga jarak dan bahkan berkerumun. Tetapi pihak Ancol sendiri juga tetap membatasi jumlah pengunjung hanya 50% dari total kapasitas, meskipun memang warga dari luar KTP DKI Jakarta sudah boleh memasuki kawasan Ancol. Nah, untuk kawasan pantai ini sendiri itu beroperasi dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam nanti, tetapi untuk pintu gerbang Ancolnya sendiri akan ditutup pada pukul 8 malam. Ya, Wilson dan juga Deta. Baik, terima kasih Nadia dan juga Mei atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan bolehlah ya liburan dikit-dikit, mumpung di tempat liburan. Nah, selain liburan tadi di Ancol dan juga ada di Puncak, kita juga ada nih menjadi lokasi wisata favorit untuk warga Jakarta. Iya, kalau ke Puncak ngasih makan binatang mungkin jauh dan macet ya. Anda bisa ke Taman Marga Satwa Ragunan pemirsa. Karena hari ini ada lebih dari 900 warga yang berwisata ke sana. Kita simak yuk laporan reporter Gaby Natasha serta juru kamera Raga Firdaus dan Indra Purnama. Ya pemirsa, saat ini situasi terkini di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Timur terpantau cukup ramai oleh pengunjung begitu. Dikarenakan memang saat ini merupakan akhir pekan di mana banyak sekali masyarakat ibu kota yang memilih untuk menghabiskan waktu mereka di luar rumah, salah satunya di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Timur. Dan hingga saat ini tercatat sudah sekitar 983 pengunjung yang mengunjungi Kebun Binatang Ragunan. Dikarenakan memang Kebun Binatang Ragunan ini menjadi tempat wisata bagi mereka yang ingin menghabiskan akhir pekan, baik itu dengan bersantai bersama dengan keluarga, piknik, sekedar berjalan-jalan, kemudian juga menjadi wisata edukasi begitu bagi anak-anak untuk memperkenalkan berbagai jenis hewan yang ada di Indonesia. Dan dengan tiket masuk yang terbilang cukup murah, hanya Rp4.000 per orangnya, tentu menjadi tempat wisata alternatif bagi masyarakat ibu kota menghabiskan libur akhir pekan. Namun meski begitu, pengelola dari Kebun Binatang Ragunan ini sendiri senantiasa menerapkan protokol kesehatan COVID bagi setiap pengunjung yang hadir, dikarenakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, di mana para pengunjung harus senantiasa mengenakan masker, kemudian menjaga jarak antar pengunjung, serta sering-sering mencuci tangan di tempat-tempat yang sudah disediakan. Dari Jakarta, Gaby Natasha, Raga Firdaus, Indra Purnama, iNews melaporkan. Nah, itu tadi wisata untuk di kawasan daerah Jawa. Jakarta, ya. Nah, ini kita akan menuju ke Provinsi Sulawesi Utara, di mana banyak sekali spot-spot wisata alam. Ada apa aja, Deta? Nah, agak jauh ya, dan di tengah pandemi pantai ini menjadi objek yang diminati warga. Wah, pantai seru buat foto-foto, buat bersantai. Ini ada yang menarik untuk dikunjungi, pantai dengan pasir putih, yaitu Kayu Watu Oki yang berada di Kecamatan Kakas. Kita lihat yuk keindahannya bersama. Pantai cantik di Minahasa ini lokasinya cukup tersembunyi. Pantai Kayu Watu Oki letaknya di antara Desa Kayu Watu dan Desa Tumpaan. Daya tariknya tentu saja hamparan pasir putih dan lautnya yang biru. Wah, indahnya. Pantai ini jadi tersohor sejak viral di sosial media. Dengan adanya alam yang indah, suasana pantai yang indah, masuk di YouTube. Itu sekitaran bulan Mei, tahun lalu bulan Mei.
Baru awalnya dari situ sampai banyak pengunjung-pengunjung yang datang. Ada sampai dari Palu, Gorontalo, Kota Mobagu, sampai ada yang dari Ternate datang sini, Makassar, nginap seminggu, 1 minggu nginap sini, camping 1 minggu sini. Pantai Mungil ini bahkan kini sudah mulai dipadati warung yang menyajikan makanan khas Minahasa. Nyam-nyam. Oh iya, karena ombak di pantai ini cukup tinggi, orang tua diimbau untuk mengawasi buah hati saat bermain di pantai. Dari Minahasa, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Nah, tadi ada taman dan juga ada hewan. Kita Ada kalau pantai ya? ada pantai, betul sekali. Kalau Deta suka yang mana? Aku suka yang kebun binatang deh, biar bisa ngasih makanan ke hewan. Tadi kan ada binatang namanya April, ntar aku bikin yang Juni. Aku punya binatang namanya Juni nanti. Boleh. Nah, tetapi untuk pemirsa ini yang mau liburan mungkin ke luar daerah, ini harus juga memantau bagaimana situasi di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.